Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dan terkhusus pada anak-anak hebat kelas 7. Selamat datang di pelajaran matematika bersama saya, Bu Ratu Rataningrum. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi tetap seru dan menyenangkan, yaitu bilangan bulat. Di video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang bilangan bulat dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Ada 3 hal penting yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kalian akan bisa menjelaskan apa itu bilangan bulat dengan tepat. Yang kedua, kalian akan belajar menyajikan bilangan bulat positif dan negatif pada garis bilangan. Yang ketiga, kalian akan bisa mengidentifikasi dan mendefinisikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini juga kita akan menggunakan contoh-contoh menarik, bahkan pakai media seperti koin untuk membantu kalian memahami konsepnya. Jadi, pastikan kalian menyimak dengan baik ya. Yuk, kita mulai pelajarannya. Selanjutnya, pernahkah kamu mendengar berita cuaca yang bilang suhu di puncak gunung saat ini mencapai minus 5 derajat Celcius? Atau kamu sedang asyik bermain game, menang dapat poin, tapi begitu kalah, poin kamu malah berkurang. Bahkan saat kamu menabung uang jajan hari ini, tapi besoknya kamu harus meminjam uang ke teman karena uangmu habis. Itu artinya uangmu berkurang. Nah, semua kejadian tadi punya satu kesamaan. Ada angka yang menunjukkan kekurangan atau kehilangan, dan itu nilainya di bawah 0. Dalam matematika, angka-angka seperti ini disebut sebagai bilangan bulat. Bilangan bulat itu bukan hanya angka positif seperti 1, 2, atau 3, tapi juga 0. Dan angka-angka negatif seperti negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu bilangan bulat dan bagaimana cara menggunakannya. Sebelum kita masuk ke soal-soal atau permainan, yuk kita pahami dulu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan bilangan yang nilainya bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif, seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif adalah himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif, seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat menghitung suhu, menghitung keuntungan dan kerugian, atau bahkan skor permainan. Sekarang kita masuk ke bagian mengurutkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Mengurutkan bilangan artinya kita menyusun angka dari yang paling kecil ke yang paling besar. Dalam bilangan bulat, kita kan punya bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Coba lihat garis bilangan ini. Di bagian kiri ada bilangan negatif, seperti negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Di tengah itu ada 0 atau bilangan 0. Dan di kanan ada bilangan positif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ketika semakin ke kiri di garis bilangan, itu nilainya semakin kecil. Dan jika semakin ke kanan di garis bilangan, itu nilainya semakin besar. Dan perlu diingat, bilangan bulat positif itu disebut juga bilangan asli. Dan ketika gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 itu disebut juga bilangan apa? Bilangan cacah. Sekarang kita masuk ke masalah nyata. Yuk kita simak ceritanya. Di sini, Salma mempunyai 3 boneka di rumahnya. Saat ketika ulang tahun, Salma mendapatkan hadiah sebanyak 2 boneka lagi. Berapa boneka yang dimiliki Salma sekarang? Secara matematis, ini bisa kita tulis sebagai 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Gitu ya. Tapi untuk membantu memahaminya, mari kita gunakan garis bilangan. Kita mulai dari angka 3. Kenapa? Karena itu jumlah boneka awal yang dimiliki Salma. Lalu, karena ia mendapatkan 2 boneka lagi, kita bergerak 2 langkah ke kanan di garis bilangan setelah angka 3 tadi. 1 langkah, 2 langkah. Sekarang kita sampai di angka berapa?
Ya, angka 5. Jadi, jumlah boneka Salma sekarang ada berapa? Ya, ada 5 boneka. Dengan menggunakan garis bilangan, kita bisa dapat mudah melihat proses penjumlahan bilangan bulat positif. Sekarang kita lanjut menggunakan media koin untuk membuat konsep ini makin mudah dipahami. Diketahui di sini ada koin berwarna biru bernilai positif melambangkan hal yang bertambah seperti hadiah atau menang. Kemudian ada koin berwarna kuning itu bernilai negatif melambangkan hal yang berkurang seperti kehilangan atau rugi. Mari kita lanjut contoh berikut dengan menggunakan koin bilangan bulat. Contoh yang pertama, ini kita selesaikan soal sebelumnya yaitu Salma ya yang dengan menggunakan media koin. Jadi kan ceritanya Salma itu mempunyai 3 boneka. Saat ulang tahun ia mendapatkan 2 boneka lagi kan. Nah kita sekarang coba menyelesaikannya dengan menggunakan atau dengan bantuan koin bilangan bulat. Kita anggap setiap boneka ini diwakili oleh satu koin positif. Jadi Salma yang awalnya punya 3 boneka berarti kita punya 3 koin positif. Nah, lalu karena Salma mendapatkan 2 boneka lagi, kita tambahkan lagi nih 2 koin positif. Sekarang, mari kita hitung semua koin positifnya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya ada 5 koin positif. Jadi jumlah boneka Salma sekarang adalah 5 buah. Jadi sama ya, ketika menggunakan garis bilangan, hasilnya 5 dan menggunakan koin bilangan bulat juga hasilnya 5. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, ada satu hal penting yang perlu kalian pahami saat menggunakan media koin bilangan bulat. Di sini kan diketahui ya, tadi sudah dijelaskan di awal, koin positif itu berarti kan bertambah, berarti nilainya itu positif 1 atau bertambah 1. Nah, dan koin negatif itu melambangkan nilainya itu kan negatif 1 atau dikurangi 1. Nah, jika kita punya satu koin positif dan satu koin negatif, pada keduanya akan saling menetralkan. Artinya, positif 1 ditambah negatif 1 itu hasilnya 0 atau nilainya 0. Ya, kita bisa menyebutkan sebagai pasangan 0. Jadi, setiap kali ada pasangan koin yang terdiri dari satu positif dan satu negatif, kita bisa hilangkan keduanya karena nilainya tidak berpengaruh pada akhir atau pada hasil akhir. Pada contoh berikut, yaitu contoh yang kedua ini, itu kan ditulis 2 ditambah negatif 3. Artinya kita punya 2 koin positif lalu 3 koin negatif. Nah, jika kita punya pasangan atau kita pasangkan koin positif dan negatif satu per satu atau kita coret seperti pada layar, akan tersisa berapa? 1 koin negatif. Jadi jawabannya adalah karena bernilai negatif jadi nilainya negatif 1. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar bentuk operasi bilangan bulat yang kelihatannya rumit tapi sebenarnya bisa dipahami dengan cara mudah kalau kita pakai media koin. Perhatikan soal ini ya. Di sini kan ada 3 dikurangi negatif 2. Di sini kita punya 3 koin positif. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kita mengurangi 2 koin negatif. Tapi tunggu dulu. Kita kan tidak punya koin negatif di awal ya. Jadi bagaimana nih caranya mengurangi sesuatu yang tidak ada? Nah, di sini nih triknya. Agar kita bisa mengurangkan 2 koin negatif, kita tambahkan 2 pasangan koin 0 yang sudah dijelaskan ya. Nah, ini tuh walaupun ditambahkan ini tidak mengubah nilainya karena totalnya 0. Tapi dengan menambahkannya kita jadi punya koin negatif untuk dikurangi. Ya, bisa dilihat di sini kita bisa coret atau hilangkan 2 koin negatifnya karena kita kan sedang menghitung 3 dikurangi negatif
2. Dan karena kita hanya mengurangi koin negatif, koin positif yang berpasangan ini jadi tetap tinggal atau tetap ada ya. Maka sekarang jumlah koin positif yang tersisa ada berapa? Yaitu ada 3 koin awal dan 2 koin dari pasangan tadi ya. Berapa jadinya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada atau hasilnya itu 5 ya, karena ada 5 koin positif. Jadi jawabannya 5. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita ulas kembali atau kita bisa simpulkan bahwa tadi kita sudah belajar mengenai dan mengenal pengertian bilangan bulat, serta menentukan posisi bilangan pada garis bilangan, serta menghitung operasi penjumlahan serta pengurangan bilangan bulat dengan bantuan media koin dan garis bilangan. Jangan lupa, materi selanjutnya kita akan membahas perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pastikan kalian mempersiapkan diri dan tetap semangat belajar ya. Sekarang, yuk kita lanjutkan kegiatan belajar dengan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Setelah itu, kalian juga diminta untuk menyelesaikan tugas mandiri, berupa beberapa soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian apa yang Ibu bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.